Halo, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ferdi Akbar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Putra Bangsa dengan prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah pada mata kuliah Manajemen Basis Data, yang dimana UAS-nya itu buatlah sistem CRUD apapun dengan sistem login yang sudah terintegrasi dengan database. Lalu presentasikan hasil proyek Anda dan bagaimana cara kerja kode pada upload di YouTube sebagai keikutsertaan UAS. Nah, jadi ini merupakan tugas UAS-nya ya. Jadi pada UAS kali ini tuh saya udah membuat sebuah sistem login berbasis web yang bernama RD Outdoor, yaitu sistem penyewaan alat outdoor ya, alat rental hiking yang memiliki fitur login dan CRUD-nya yang terintegrasi dengan database-nya. Oke, mari kita langsung aja. Ini kegedean ini ya kameranya. Kita masuk aja langsung ke sini aja dulu deh. Nah, kita login dulu. Bentar. Ini kita lagi mau masuk dulu ke webnya ya, karena masih pakai localhost, jadi kita tunggu dulu. Oke, di sini udah ada. Langsung buka aja. Nah, di sini merupakan website yang saya buat yang sudah terintegrasi dengan database ya. Nah, di sini ada fitur login. Tentu saja ada fitur login. Nah, fitur login ini, oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu teknologi yang saya gunakan dalam proses pembuatan RD Outdoor ini, yaitu untuk Laravel. Saya pakai Laravel ya. Laravel ini sebagai framework backend-nya, lalu PHP sebagai bahasa pemrogramannya, MySQL sebagai database-nya, lalu Bootstrap-nya untuk tampilan antarmukanya atau UI-nya, dan PHP MyAdmin-nya untuk mengelola si database-nya. Nah, kenapa pakai Laravel? Karena Laravel ini digunakan karena Laravel ini menerapkan konsep MVC ya, model view dan controller, yang dimana memudahkan pengelolaan data dan integrasi dengan database. Nah, jadi gambaran sistem umum pada RD Outdoor ini yaitu sistemnya memiliki dua fitur utama, yang dimana yaitu sistem login dan pengolahan data menggunakan konsep CRUD yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Ya itulah pokoknya. Nah, seluruh data pada sistem ini itu disimpan dan dikelola menggunakan database MySQL. Oke, kita masuk dulu ke sini ya, ke database-nya. Nah, database yang digunakan pada RD Outdoor ini yaitu RD_Outdoor_DB ya, yang ini. Nah, terus kita karena ininya ke login, kita langsung masuk aja ke user. Nah, ini udah masuk user ya. Nah, tabel user ini tuh menyimpan data
pengguna yang dapat mengakses sistem. Nah, field penting pada tabel ini yaitu ada ID sebagai primary key-nya, lalu ada email, dan juga ada password. Nah, password ini yang digunakan pada proses login ya, dan juga disimpan dalam bentuk terenkripsi untuk keamanan. Nah, jadi itu passwordnya udah saya buat terenkripsi yaitu hash ya. Udah saya buat hash itu jadi biar lebih aman gitu ya. Nah, kita coba login dulu teman-teman. Ini sih udah saya coba sih dari ini. Atau kita boleh masuk login lewat Google deh. Coba ya. Bismillah, bismillah. Bisa. Oke, di sini udah masuk ke dashboard-nya ya, teman-teman. Nah, itu gimana sih itu tadi caranya biar bisa login kayak gitu tuh? Nah, jadi proses login pada RD Outdoor ini itu dia bentar. Nah, dia ditangani itu atau dibuat itu sama si authentication session controller.php ya. Nah, jadi ketika user tadi atau saya tadi masukin email itu password pada halaman login dan data tersebut tuh nanti dikirim ke sini nih. Sebenarnya bisa aja tadi ke sini nih kita ya. Bentar. Kita logout dulu. Lalu kita login. Nah, ini kan ada email sama kata sandinya ya, sama passwordnya gitu. Kita masuk aja. Nah, jadi nanti ketika user memasukkan email kayak tadi sama passwordnya pada halaman login, nah data tersebut itu nanti dikirim ke sini nih. Nah, ke si authentication session controller. Yang dimana nanti akan mencocokkan data login dengan data yang ada pada table users di database. Nah, nanti jika data sesuai, maka sistem akan membuat session dan user berhasil login ke dalam sistem. Nah, contohnya ini, kita udah berhasil masuk ke dashboard. Contoh di usernya, table user 1 seperti ini ya teman-teman. Nah, bentar. Kita refresh dulu terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada riwayatnya ya. Tadi saya login pakai email saya, lalu ini percobaan login pakai manual ya tadi masukin email sama password. Nah, ini tadi kan login by Google. Oke, terus kita lanjut ke, nah ini kan ada produk-produk nih. Nah, tampilan pada produk ini tuh nanti akan saya jelaskan fitur CRUD-nya ya pada sistem ini dengan contoh pengelolaan data produk. Create, read, update, dan delete ya, atau CRUD gitu. Nah, jadi kita masuk dulu ke ke menu admin ya. Bentar, waktunya tuh terbatas nggak salah. 9 menit ya. Sampai 10 menit aja soalnya guys. Jadi kita cut dulu ya sampai di sini, nanti kita sambung lagi. Halo, tes cek 1 2 3. Oke. Kita lanjut yang tadi ya. Soalnya kan terbatas sampai 10 menit aja, jadi kita lanjut. Nah, di sini kita udah masuk bagian admin ya. Nah, saya akan menjelaskan fitur CRUD pada sistem ini dengan contoh pengelolaan produk ya. Nah, yang dimana tadi teman-teman udah lihat kan di dashboard sebelumnya itu ada produk-produk. Nah, di sini itu produknya ditampilin ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Kayak create gitu. Nah, proses create atau itu tuh ditangani oleh si produk controller ya.
Nih. Nah, jadi dia ditangani sama ini nih, produk controller dia create itu. Yang dimana admin ini, nih si admin, nah mana ya? Nah, yang mana si admin ini tuh dapat menambahkan data produk baru melalui form ya. Nah, data tersebut nanti kemudian disimpan ke table produk di database. Ininya gede banget. Saya kurang tahu cara ngecilin ininya. Nah, contoh ini nih. Nah, nanti dia masuk ke sini nih. Ke table produknya. Sini dia. Atau sini ada kali ya. Nah, gimana cara nambahinnya ya? Nah, cara nambahin itu kayak gini nih. Kita tambahin aja langsung. Nah, nama produk misalnya kita cobain lampu. Harga sewanya 35.000 aja yang murah. Stoknya kita isi 10. Kategorinya penerangan. Kita karena saya nggak punya foto produknya ya, atau mungkin bisa choose file ya, kita coba itu. Kita asal aja fotonya kalau mau. Nah, kita asal aja ya pakai ini ya. Nah, ini kan udah buat nih. Nah, itu kan tadi create ya. Nah, pas sudah dibuat ini tuh nanti ada namanya proses read. Nah, di mana pada proses read ini si produk controller tadi nih, nah produk controller tadi dia itu ngambil data dari si table produk. Nih, dia tuh ngambil dari sini nih ya. Bentar, saya refresh dulu. Nah, ini kan udah ada nih lampu nih. Nah, dia tuh ngambil dari sini dari table produk dan nanti akan menampilkannya ke halaman daftar produk. Nah, mana tampilannya? Oke, kita logout dulu. Kita logout, kita login lagi sebagai user ya, bukan sebagai admin. Kita masuk ke sini, kita masuk. Tadi apa kita ngambilnya? Lampu. Nah, ini dia contohnya. Jadi nanti si read ini dia tuh ngambil data dari produk controller, terus produk control itu nanti ngambil data dari si database di produk. Nah, nanti ditampilin di sini. Itu read. Ya, oke. Kita logout lagi. Kita masuk lagi ke ke admin ya. Kita masuk ke admin. Nah, di admin sendiri itu ada namanya proses update ya. Nah, di mana pada proses update ini admin dapat mengubah data produk tertentu. Perubahan data nanti akan disimpan kembali ke database berdasarkan ID produk. Nah, update-nya gimana caranya update-nya? Nah, update-nya kayak gini nih. Kita bebas, nah contoh kayak lampu tadi ya. Kita update aja di sini. Update-nya ganti nama aja deh, nama produk. Center. Kita kasih update. Udah. Nah, ini kan masih lampu nih, kita refresh aja. Kemana? Nah, maaf Pak. Dia udah terupdate jadi center. Nah, dan udah pasti nanti di dashboardnya dia nanti keluarnya center juga. Dia nanti nampilin di daftar produk itu center juga. Nah, terus juga ada namanya delete ya, atau hapus. Pada proses delete ini, sistem itu menggunakan konsep soft delete ya, dengan field is delete sehingga nanti data tidak langsung dihapus dari database. Nah,
Kenapa saya buat kayak gitu? Karena untuk mencegah terjadinya kesalahan menghapus gitu. Contohnya admin kayak mau menghapus jaket gold core ya, tapi dia malah menghapus karir nih, si carrier nih, tas carrier. Nah, eh, karena kalau misalnya terhubung dengan database, otomatis kan carrier hilang kan, dan admin harus menambahkannya ulang. Karena biar itu tidak terjadi, eh, jadi dibuatnya tidak terhubung gitu ya. Jadi nanti tetap ada datanya gitu, nggak langsung kehapus gitu. Itu juga mencegah buat yang pada order gitu ya, kayak database customer nih, user kok mana kehapus, aduh salah, gimana ya, nah ternyata di sini ya kehapus, ternyata di database enggak, nah gitu. Jadi ini proses CRUD-nya ya, kita logot dulu, kita lihat dulu ya, udah ganti apa belum, kita cek lagi, oh masih 6 menit, aman-aman. Kita masuk sini. Nah, udah berubah kan dia, tadi update center. Oh iya, belum hapus ya, bentar, saya lupa. Kita logo dulu, atau nggak ganti akun deh. Biar cepet kita ganti akun aja. Soal logot-logot, semuanya udah bisa. Nah, kita udah masuk lagi ke admin. Tadi kan mau hapus ya, kita hapus yang ini aja nih, yang center. Kita delete. Produk berhasil dihapus. Sekarang kita logot nih. Kita login lagi. Kita masukin lagi ke sebagai user. Maka si center tadi hilang ya. Nah, di database kehapus gak, Kak? Tentu aja. Kita lihat ini si center, kita lihat. Boom. Enggak. Jadi enggak kehapus ya di database teman-teman. Center tetap ada kecuali kita hapus manual. Hapus aja, enggak kepake. Mana ini? Nah, udah kehapus. Nah, dalam sistem ini nih, ya, controller itu, si controller ini nih, para controller ini. Nah, dia itu berfungsi sebagai penghubung antara tampilan dan database. Nah, sedangkan model digunakan untuk mepresentasikan tabel pada database. Misalnya model user untuk table users, ya. Terus model produk untuk tabel produk. Nah, nanti sehingga setiap proses login dan CRUD itu selalu berinteraksi langsung dengan database. Contohnya kayak tadi. Jadi begitu. Udah 9 menit, mungkin kita langsung tutup aja ya. Nah, kesimpulannya berdasarkan sistem order yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah memenuhi konsep manajemen basis data karena memiliki sistem login dan CRUD yang terintegrasi dengan database, serta menggunakan pengolahan data yang terstruktur. Demikian presentasi UAS saya pada kali ini pada mata kuliah manajemen basis data yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.